alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki akhir bulan Sya'ban. Insyaallah taala besok itu insyaallah sudah mulai masuk 1 Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menyebutkan wahai ayuhan nas. Allah tidak menyebutkan secara umum, tapi Allah memanggil khususnya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi banyak orang yang mengklaim diri sebagai orang-orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian, atas kamu, ya, yakni untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Puasa ini bagian daripada rukun Islam. Puasa ini bagian daripada rukun Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seluruh sahabatnya, para sahabatnya, ya Rasulullah, ketika seseorang yang enggan masuk Islam setelah mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Rabbul Alamin, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelahnya mereka melaksanakan salat. Ketika seseorang yang tidak melaksanakan salat, apakah mereka masih dianggap keislamannya? Maka kita katakan di sini Nabi SAW, banyak sekali perkataan Nabi SAW terhadap orang-orang yang meninggalkan salat. Nabi SAW mengatakan Islamnya tidak sah. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi di sini khilaf di antara para ulama. Ya, tetapi dalil yang jelas, Nabi SAW mengatakan bainana rujul wa bainana kufrihi tarkuhus salah faman tarkaha faqad kafara. Jadi yang membedakan antara seorang muslim dan kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Ini lisan dari Nabi SAW. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak ada perincian, tidak perlu ditafsirkan lagi. Orang meninggalkan salat kata Imam Ahmad mutlak keluar dari Islam. Itu pendapat Imam Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya berpendapat mereka masih sah keislamannya selama mereka tidak mengingkari kewajiban. Ya, apakah mereka punya dalil? Imam Syafi'i ataupun imam lain punya dalil? Tidak. Imam Ahmad berdasarkan dalil ini tidak perlu ditafsirkan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ini salah satunya adalah salat. Kemudian Allah mengatakan apa? Fa in tabu wa aqamus shalah wa ata'uz zakah, ya, fa ikhwanukum fid din. Atau dalam ayat yang lain itu fa khallu sabilahum. Dalam surat yang sama, surat Taubah ayat 5 dan surat Taubah ayat ke-11. Kata-kata apa? Fa in tabu wa aqamus shalah wa ata'uz zakah. Ayat yang kelima itu fa khallu sabilahum. Kalau ayat yang ke-11 fa in tabu wa aqamus shalah wa ata'uz zakah fa ikhwanukum fid din. Allah mengatakan, jikalau seseorang itu bertobat dari kemusyrikannya, dia masuk Islam nih. Wa aqamus shalah, dan mereka melaksanakan salat. Wa ata'uz zakah, dan dia membayar zakat. Fa khallu sabilahum, jangan ganggu mereka. Kemudian ayat yang ke-11-nya fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara seiman ataupun seagama kalian. Itu orang yang salat. Pertanyaannya, apakah orang yang meninggalkan salat itu saudara kita atau tidak? Ya, kita katakan ya, kalau misalnya orang awam, iya, karena dia teman baik kita, karena dia sahabat kita, karena dia suami kita, karena dia istri kita. Nah, masya Allah. Tetapi di sini Allah menyebutkan seseorang itu masuk Islam, kemudian pekerjaan mereka itu salat, membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu saudara seagama kalian. Berarti sudah haram darah dan hartanya. Man qala la ilaha illallah wa kafara yu'min billah haramallahu asbuhu ilallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal disertai dengan keimanannya, ya, kemudian mereka melaksanakan semua perintah Allah, maka telah haram darah dan hartanya untuk ditumpahkan. Kemudian hak hisabnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana dengan bulan Ramadan? Orang-orang yang berlomba-lomba mendatangi masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Orang-orang pada hari ini berlomba-lomba, pada pagi harinya ia berpuasa. Kemudian setelah Ramadan tidak ada lagi yang mengingat dengan Allah Azza wa Jalla. Sedikit sekali, qalil, sedikit. Tetapi kalau bulan puasa Ramadan, umat muslim itu hampir semua yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hampir semua, masjid pada penuh, diisi oleh kaum muslimin. Alangkah bahagianya. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan masih penuh. 5 Ramadan, 6 Ramadan udah agak berkurang, 7 Ramadan udah agak berkurang, 8 Ramadan udah ada berkurang, 9 Ramadan udah berkurang, 10 Ramadan udah berkurang, sampai ke atasnya. Apalagi sudah memasuki tanggal 20 Ramadan. Masya Allah. Maka kita tuh harus bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi hidayah itu bukan karena hawa nafsu. Tapi kalau kita didapatkan hidayah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan pada diri kita itu cinta. Cinta dengan keimanan, cinta dengan Allah, cinta dengan salat, cinta dengan puasa, cinta dengan zakat, cinta dengan beramal saleh, cinta dengan silaturahim, cinta dengan berdakwah. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah faqala inna minal muslimin." Siapakah yang paling baik? Ya? Siapa yang paling baik di atas ucapan mereka? Melainkan orang-orang yang cinta dengan dakwah. Faqala inna minal muslimin. Ketahuilah aku adalah orang muslim. Dia bahagia menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang pendakwah. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah faqala innaka laminal muslimin." Apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Hada habibullah. Ya. Bahwasanya inilah seorang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hada da'wa ila Allah, yaitu itu orang-orang yang senantiasa menyuruh seorang lain kepada kebenaran.
Maksudnya mereka berdakwah. Ini orang itu pekerjaannya, orang yang mendapatkan hidayah itu berdakwah. Berdakwah dimana apapun caranya, dimanapun dia berada dia dakwah, dia nasihatin temannya, dia nasihatin saudaranya, maupun itu lewat telepon kah, lewat ketemu sapa lewat motor ke motor kah, karena dia tahu waman ahsanu qaula mimman da'a ila Allah faqala inna minal muslimin. Ya, karena dia paham. Assalamualaikum ya akhi fillah, gimana kabar antum? Alhamdulillah. Gimana dengan ibadah antum? Ini dakwah. Gimana dengan puasa antum? Gimana dengan alhamdulillah? Ya jangan lupa kita tetap istiqomah, tetap kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena mereka tahu, mereka itu cinta dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Dia tidak peduli dia akan dilempari, dia akan dimusuhi, dia akan dibenci, dia akan dilempari dan seterusnya. Karena itu itu pekerjaannya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita ini Masya Allah, baru kita diuji sedikit, nyesal ikut pengajian itu, syaudah nih. Aduh, subhanallah. Karena apa? Allah masih menanamkan karena mereka masih menanamkan sifat kemunafikan di dalam hati-hati mereka. Ya. Kita kembalikan kepada Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Jadi bulan Ramadan itu mulai dari terbit fajar itu, satu Ramadan itu munculnya, satu Ramadan itu sampai akhir Ramadan itu doa kita itu mustajab. Doa kita itu mustajab. Karena bulan Ramadan itu bulan yang maghfirah. Tidak ada batasan untuk doa seperti itu. Maupun kita doa malam hari, pagi hari, siang hari, sore hari, Allah Azza wa Jal selalu menurunkan para malaikatnya kepada kita untuk mengangkat doa-doa itu. Banyak terbukti. Kenapa? Orang-orang yang mencari dunia, orang-orang yang mengejar dunia pada bulan Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka. Teman anak pernah cerita itu, Abu Arfa itu, mulai dari 15 hari terakhir itu kadang-kadang laku jualannya itu 3M, 4M. Itu dari mana? Karena dia tahu, dia yakin Allah Azza wa Jal telah memberikan mereka itu rezeki. Subhanallah. Tawakal seorang pada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Maka jangan kita tawakal itu ada maunya kita saja. Ketika kita keluar mencari rezeki, nggak ada. Kadang-kadang kita nggak tawakal. Ketika kita ingin ke rumah orang yang kita lamar, bismillahirrahmanirrahim, baru dia tawakal. Subhanallah. Apakah diperbolehkan seperti itu? Maka jawabannya ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai engkau niatnya tawakal itu untuk mendapatkan orang yang kita cintai. Ya, orang yang bisa memberikan kepada kita itu material. Tetapi kita harus ingat bahwasanya kita itu punya Allah Azza wa Jalla, tempat kita berserah diri, tempat kita itu bertawakal, tempat kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang ada orang itu, ya, dia berlebihan sekali sama sahibnya, dia berlebihan sekali sama teman-temannya. Dia katakan, dia minta segala sesuatu, tapi seakan-akan Allah Azza wa Jalla itu dia lupakan. Dia lupakan kepada Allah, dia lupakan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah memberikan mereka itu rezeki. Jadi bahasanya bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tanggal 21 Ramadan atau 10 hari terakhirnya, itu hari yang Nabi SAW tidak ada tidur di malamnya. Biasanya Nabi SAW itu pada malam-malam lain, mulai dari 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan, Nabi SAW itu tidur pada malam harinya. Tetapi kalau 10 hari terakhir, Nabi tidak pernah tidur. Nabi mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Coba bayangkan, kadang kita 10 hari terakhir malam harinya, ya,
pergi jalan-jalan ke pasar, belanja sama istri anak, suami anak, cari baju yang bagus, cari jam yang bagus. Hada tafakur dunia. Mereka mencari itu untuk dunia. Padahal waktu malam 10 terakhirnya itu, coba mereka mengisi waktu mereka itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kebanyakan setelah mereka pulang dari belanjanya tidur, bahkan cuci kaki pun enggak. Capek. Jam berapa baru bangun? Ya, kalau sahur nanti mau sahur ya antara bangun. Kalau enggak kadang udah lewat subuh. Karena capek. Syaitan telah menguasai mereka. Maka bulan Ramadan itu kita manfaatkan nih. Kita meminta kepada Allah. Angkat kedua tangan kita. Ya Allah, karuniakanlah hamba ini hidayah. Berikanlah kepada kami keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-Mu ya Rabb. Jangan hanya apa? Jangan hanya waktu 1 hari, 2 hari. Jangan hanya bulan Ramadan itu saja kita meramaikan masjid Allah ataupun giat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Waktu-waktu yang lainnya. Seandainya kita ini beribadah, umat Islam itu beribadahnya sekali setahun, buat apa sih kita ini capek-capek salat? Iya kan? Jadi Allah sini memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu atau atas kalian, yakni untuk berpuasa. Dan diwajibkan pula terhadap orang-orang yang sebelum kalian. Jadi kaum muslimin yang gak sholat itu, mereka merasa mereka beriman. Mereka merasa. Tetapi pada dasarnya, pada praktek yang sesungguhnya mereka itu tidak pernah beribadah kepada Allah. Apakah mereka masuk kepada hakikat iman? Maka jawabannya adalah la, tidak. Kalau orang beriman itu dia senantiasa menjalankan perintah Allah. Dia berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kadang, Masya Allah, kebanyakan anak-anak muda itu besok mau puasa itu malamnya pesta miras dulu, minuman keras dulu, banyak. Besok tuh baru puasa. Apakah ini melanggar? Maka jawabannya na'am, melanggar sekali. Apakah dikategorikan oleh orang beriman? La, tidak. Tetapi orang-orang yang beriman itu, yang Nabi SAW menyebutkan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa merubah petunjuk itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia sesat, maka tidak ada yang bisa merubahnya kecuali dia dan Allah Azza wa Jalla yang telah bisa merubahnya itu. Yes. Jadi orang-orang yang berpuasa itu hanya orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah mengatakan ya ayuhan nas kutiba alaikumus syiyam, tentunya manusia, bahkan orang kafir pun akan berpuasa, kata para ulama. Tetapi Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita. Allah memanggil orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hidayah. Para sahabat, para salaf terdahulu, para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kita tahu keimanannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasulnya. Ketika datang bulan Ramadan, apa mereka mengatakan? Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Engkau telah mendatangi kami. Engkau telah mendatangi kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhu berlomba-lomba di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai di antara mereka itu mengikat kuat-kuat sarungnya agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Kita tahu Ibnu Sirin, seorang ulama salaf yang terkenal, yang banyak sekali ilmunya.
Ibnu Sirin, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kita ini pandai mengaku diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Pandai sekali kita mengucapkan itu. Namun pada hakikatnya kita menjadikan orang-orang kafir dan orang-orang murtad sebagai teman setia kita. Banyak. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala dijadikan hanyalah seperti apa ya kalau bahasa kita itu? Seperti ya ketika dia membutuhkan sesuatu barulah mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi giliran mereka untuk senantiasa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka lebih cenderung kepada orang-orang kafir. Mereka lebih cenderung kepada orang-orang murtad. Nanti aja dulu belum ada waktu untuk Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Allah mengatakan, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim. Orang-orang zalim di sini orang-orang kafir. Fatamassakumun nar, nanti kalian disentuh oleh api neraka. Maka para sahabat itu paham dan ngerti. Ketika datang bulan Ramadan, keimanannya itu makin bertambah. Keislamannya itu makin kuat. Dan mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah keimananku, tambahkanlah rasa takut itu. Tanamkanlah pada diri hamba ya Allah. Jangan engkau cabut rasa takut itu kepada hamba ya Allah. Tanamkan ya Allah. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka senantiasa berdoa, berikhtiar. Mereka akan beribadah pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari, pada malam hari. Jadi bulan Ramadan itu luar biasa keutamaannya. Coba kita renungkan. Kalian ini yang berada di rumah-rumah nih, kalian isi waktu kalian dengan zikir, dengan sholat. Kami sebagai laki-laki nih, Masya Allah, godaannya luar biasa. Tapi para ulama dulu ketika mereka itu ketika mereka beraktivitas pada bulan Ramadan itu, mereka mengisi waktu mereka dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Itu bulan Ramadan. Masya Allah. Dan banyak sekali keutamaannya dalam Ramadan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu pahala itu untuk kita. Pintu-pintu surga itu pada bulan Ramadan itu akan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pintu-pintu neraka Allah tutupkan. Ya, Allah tutup. Para setan-setan itu akan dirantai. Mereka enggak berkeliaran. Kecuali setan-setan dari kalangan mana? Dari kalangan manusia. Jadi banyak sekali ini. Jadi setan-setan dari kalangan manusia itu dia akan mengajak temannya, ayolah, makan, ayo. Itu setan dari kalangan manusia. Jadi setan itu ada dua, ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Jadi kalau dari kalangan jin itu, di alam jin itu Allah Azza wa Jalla sudah merantai mereka. Allah sudah mengikat rapat-rapat. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah sudah merapatkan dan Allah sudah merantai mereka. Ya, sekian luar biasa. Allah merantai setan-setan itu. Tapi surga-surga itu telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ayyaman ma'dudah. Sampai hari-hari yang dihitung. Berapa hari bulan Ramadan? 6 hari? 7 hari? Kadang ada orang yang puasa Ramadan itu 10 hari. Ya udah selesai. Warung-warung itu udah penuh. Katanya, kenapa ente gak puasa? Ya tadi gak makan sahur. Alasannya tadi habis berantem. Ada saja alasan-alasannya. Oh iya ada. Padahal Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada mereka itu untuk berpuasa. Allah minta waktu kita.
Ya, Allah menguji keimanan. Dan kalau orang-orang beriman itu nggak kayak gitu, dia takut kepada Allah. Kalau orang yang puasanya 6 hari, 10 hari, 15 hari, ya itu masih ditanda-tanyakan keimanannya. Ada juga 3 hari kan. Itu masih dipertanyakan keimanannya. Ya. Terutama dengan terakhir. Kalau dia puasa plus salat sampai selesai, nah itu baru dia beriman kepada Allah. Nah, kalau orang berpuasa plus tidak salat, percuma. Hanya rasa lapar yang dia dapatkan. Ada tetangga di dekat rumah anak itu, dia tuh puas kalau bulan puasa itu dia puasa. Kalau hari Jumat dia nggak sholat, kalau waktu sholat dia nggak sholat. Tetapi dia rajin sekali dalam berpuasa. Ya, ada apa dengan semua itu? Nabi SAW mengatakan, man sauma Ramadan imanan wa hisaban. Apa itu? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan keinginannya. Maka Allah akan memberikan berdasarkan dia punya iman, dia punya takwa. Ya. Yang melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita itu, kesempatan kita itu ya, yang mungkin kita tuh sering keras kepala ya. Momen Ramadan ini kita jadikan hari-hari kita untuk mengingat Allah Jalla wa Ala, untuk mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Isi waktu kita dengan zikir, isi waktu kita dengan membaca kalamullah Azza wa Jalla, isi waktu kita untuk mendengarkan kajian-kajian, apalagi adanya wifi, apalagi adanya canggih. Para ulama salaf terdahulu nggak ada wifi, itu nggak ada, handphone tuh nggak ada. Kita ini masya Allah hidup di zaman yang penuh dengan kelezatan. Kita ini hidup di zaman yang penuh dengan bid'ah dunia. Kita punya motor, kita punya handphone, kita punya wifi, kita punya rumah. Bid'ah nggak? Bid'ah dunia. Bid'ah dunia. Apakah kita itu melakukan semua itu masuk neraka atau tidak? Tidak. Ya. Antum a'lamu bi umuri dunya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sungguhnya kalian yang lebih mengetahui, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang urusan dunia. Berarti motor itu bid'ah. Bid'ahnya di mana? Di dunia. Apa ada hubungannya nggak dengan ibadah? Nggak ada. Menikah 2 kali bid'ah atau sunnah? Sunnah. Menikah 6 kali sunnah. Itu ada hubungan ibadahnya enggak tidak? Ada. Jangan salah. Orang banyak-banyak istri itu bukan karena dia menjalankan perintah. Tapi kalau melewati batas haram. Maka kita itu jadikan fasilitas yang ada itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk jadikan yaitu kita belajar agama. Jangan kita itu sibuk membuka handphone, membuka laptop, melihat pantan perempuan, melihat gaya perempuan artis ini, gayanya kayak gimana. Apa manfaatnya buat kita? Makanya kenapa saya ini nggak mau mengandali Facebook, karena saya tahu, naudzubillah, takutnya saya itu terjerumus kepada itu. Naudzubillah, semoga Allah jauhkan dari saya. Yang nggak tahu sih nanti saya ke depannya. Kadang ada orang itu yang masya Allah waktunya itu untuk melihat artis ini, artis itu. Apakah dia muslim? Ada juga yang muslim, mengaku diri muslim. Tergantung dari keimanan seseorang. Kadang mereka katakan ya kan mungkin bisa jadi kita bisa berdakwah dengan orang ini. Dakwah kata mereka, tapi lihat dulu pantatnya, lihat dulu pahanya, nggak bisa. Itu bahaya. Padahal Allah memerintahkan kepada kita itu untuk menjauhi, untuk menundukkan pandangan. Apalagi handphone itu sekarang orang-orang kafir itu banyak sekali cara.
Mana yang lebih dahsyat? Kita melihat secara langsung atau kita melihat di handphone? Di handphone. Di handphone. Padahal secara langsung itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada itu untuk menundukkan pandangan. Tetapi kalau secara langsung kau mau tunduk pandangan gimana? Kau yang punya handphone gimana caranya? Kalau enggak tidak cepat-cepat kayak gitu, kau akan lihat itu. Oleh karenanya jangan salah mempergunakan alat fasilitas itu. Jadi Ramadan kali lagi adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita semua. Allahumma baghina Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Insyaallah. Tinggal beberapa jam lagi. Nanti malam insyaallah kita akan memiliki kita akan mulai tarawih insyaallah. Jadi dengan adanya wabah ini kita Ramadan tahun ini kadang agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Itu aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Tabaraka wa taala. Seorang hamba yang senantiasa yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita itu berserah dirinya kepada manusia yang sama makan nasi seperti kita. Ketika mereka makan nasi, mereka membuang kotorannya di dalam kloset sama seperti kita. Maka Allah itu nggak pernah tai, Allah itu nggak pernah makan, Allah itu nggak pernah sibuk mengurusi kita sebagai makhluknya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah semoga kita itu berada di atas bimbingan Allah Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, karena punya